welcome back to Pomasi. Nah, kali ini kita bakal ngajarin episode 2 nih. Yang perihal, hobi bisa nggak sih kalau jadi cuan? Sekarang hostnya itu adalah gue Ilgo di sini yang bakal nemenin satu narasumber nih. Narasumber siapa? Pasti nantiin kan. So, narasumber kita kali ini itu adalah Kak Syawal Azmi. Asik. Apa kabar, Bang? Ya, sehat. Asik. Ya. Nih, kalian masa nggak tahu sih? Duduk dulu. Oh, siap. Masa kalian nggak tahu nih Kak Syawal nih siapa nih? Yang sering banget mondar-mandir di medianya anak NF pastinya. Gila, gimana sekarang kesibukan, Wal? Aman. Ya, ada beberapa kesibukan yang cukup hektik. Jadi ya hari ini rada ya lumayan hektik lah. Wah, gila loh Kak Syawal nyempatin waktu buat kita untuk podcast kita kali ini. So, gue pengen tahu dong, lu boleh kali kenalin diri lu dulu, Wal? Oke, boleh. Ini gue ke tengah aja ya. Boleh. Jadi, ini gue brief dulu kali ya. Iya. Ini tuh kamera tengah. Oke. Dan ini kamera yang bakal nyorot lu langsung, Wal. Oh ini? Iya, yang ini Oke. nih. Oke. Halo teman-teman, nama gue Syawal. Nama gue Syawal Azmi, biasa dipanggil Syawal. Dan gue mahasiswa Nurul Fikri. Sekarang di semester 7, masuk 7. Sekarang mau masuk 7 ya? Iya, masuk 7. Oh, berarti sebelum-sebelumnya lu tuh lagi magang stupen gitu ya? Ya, stupen. Gue juga semester 5, 6, stupen dudonya sih. Stupen dulu ya? Iya, stupen dudo. Nih tuh dia tuh sebenarnya orang-orang sibuk, guys. Enggak lah, gila. Dia tuh sebenarnya orang yang Semua orang kayak- sibuk. Semua orang sibuk Semua ya? orang Semua orang sibuk. sibuk. Oke, Iya. oke. Tapi gila nyempetin waktu untuk kita di Pomasi kali ini, Iyalah. coba bayangin. So, kita ngapain gak? Kita ngasih ngapain sih, Cok? Sebenarnya lu diundang ke sini ngapain sih? Nggak tahu. Lu nggak tahu? Lah, masnya ngundang saya gimana nih? Oh iya, harusnya gue yang tahu ya. Iya. Nah, jadi kali ini kita bakal ngomongin perihal hobi nih, Wal. Oke. Yang gue tahu nih, Wal. Nah. Yang gue tahu, hobi lu kan di sini tuh sebagai videografer ya. Videografer, Ya. mungkin fotografi. Nah. Dan lu juga bisa desain. Lu all in one banget sih orangnya. Ya, gimana ya? Beli satu dapat semua gitu. Eits, Ibaratnya gila, kayak gitu kali ya. gila. Paket all in bundle nih, Oh, bundle. bundle, bisa. Nah, gue tuh pengen tahu nih, lu tuh sebenarnya awal-awal lu tahu hobi lu atau mungkin lu seneng banget videografi itu dari kapan, Wal? Kalau demen di dunia media spesifiknya ya. Spesifiknya itu media sih. Sebenarnya gue dari SMP. Oh, dari SMP. Ya, dari SMP tuh gue udah suka di bidang media, terutama fotografi sih kalau dulu belum ke videografi. Oh. Dulu awal-awal cuman demen foto terus bikin kayak tipografi gitu-gitu. Oh, iya. Iya. Nah, terus udah tuh SMA kayaknya ngerasa ini passion gue dan gue ngelanjutin gitu. Sampai di perkuliahan ini. Oh, berarti lu ketika lu fotografi gitu, lu sempet upload gitu gak? Dulu ya. Dulu ya? Nah, makanya gue sampai sekarang tuh rajin banget upload di IG mau dimanapun Iya gitu. sih. Jadi biar sometimes gue di masa depan bisa ngelihat ini loh karya-karya gue dulu dan gue bisa improve gitu loh ketika ngeliat karya gue dulu gitu. Setuju. Oh, berarti dengan lu nyimpen nih karya-karya lu dulu, lu tau lah plus minus lu ya di mana di situ ya? Betul. Makanya ya setiap gue berkembang gue bisa tahu evaluasi gue di mana, yang kurang di mana gitu. Kalau misalnya editing gitu, lu mulai dari kayak editing video ya spesifiknya? Spesifik video. Video. Kalau spesifik video itu gue mungkin SMA kali ya. Oh, SMA? Iya, dan itu semenjak SMA juga udah sering ngambil job video, foto segala macam gitu. Oh, lu tuh belajar otodidak? Apa gimana? Otodidak. Karena awal-awal itu SMP kan belum ada jurusan. Betul. Terus SMA-nya gue ngambil itu MA. Oh. Iya, kalau MA kan ya jurusannya Iya. nggak ada yang spesifik untuk ke dunia kerja kan. Benar. Gue nggak ini sih, nggak, ya otodidak lah belajar. Iya. Terus lu tuh, ini kan lu semua belajar otodidak segala macem. Terus lu mulai suka ini kan dari mulai SMP tadi lu bilang ya? Mulai suka si fotografi itu kan? Iya. Tapi lu dapetin validasi bahwasannya kalau misalnya kayak lu nih, ini kayak dunia gua nih. Di titik gue nyaman itu di mana? Iya. Oke. Titik nyaman mungkin itu mulai di semenjak SMA lulus SMA ke kuliah. Oh iya? Karena ya waktu itu gue tuh pas kuliah itu gap year setahun. Nah mungkin setelah gue lulus SMA sampai ke perkuliahan itu ya ada nganggur, cuman gue banyak belajar sih. Ngulik. Makanya ya itu otodidak gue paling berasa tuh pas ketika lulus Ketika lagi SMA. tuh? Ketika lulus SMA ya? Iya. Gue banyak ngulik selama setahun lah. Oh gitu. Baru Tapi setahun dari situ masuk kuliah. Tapi kalau masalah nih kan biasanya
kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu kayak hobi gitu kan tergantung lingkungan gak sih? Kalau dari lu sendiri, lingkungan lu ada nggak yang kayak gitu juga? Oh, kalau lingkungan Entah itu di sekolah ya, entah itu di sekolah, di rumah. di sekolah sebenarnya kurang mendukung gua kalau Oh iya. kurang mendukung passion anak-anaknya. Oh, Makanya I see. mungkin dari bapak gue juga kali ya. Bapak gue dulu fotografer, BTW. Bapak lu dulu fotografer? Iya. Wah, anjir. Makanya nurun Cikal darah bakal. daging. Betul tuh. Darah daging. Darah daging fotografi di situ. Di situ. Wah, anjir. Dulu bokap gue fotografi dan emang lumayan lama lah. Mungkin ya sampai sekarang ya nurun kali. Oh. Wah, anjir berarti udah ada bibit ya dong kalau kayak gitu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi Iya. ya, bisa jadi ya. Ya kayak gitulah. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti lu itu karena dorongan sendiri, lu akhirnya belajar kayak gitu-gitu, apa lu ngelihat orang? Lihat orang nih kayak, wah anjir nih foto cakep nih. Ini kayak ini video-video cakep nih kayak gini. Oke. Ya 50-50 sih. Kadang ya gue otodidak. Lebih banyak otodidak sih. Banyak otodidak ya? Otodidaknya gara-gara ya belajar dari orang-orang yang udah sukses gitu. Tapi lu punya acuan nggak? Kayak lu tuh punya idola nggak sih di bidang media ini? Oh banyak. Banyak? Banyak. Coba deh satu orang deh. Satu orang. Satu orang. Kalau spesifik orang banyak sih yang gue pengen. Cuma kalau misalkan brand atau brand. namanya perusahaan yang pengen banget nih gue ada di situ banyak sih. Marvel atau ya sih. dunia production house. Production ya, production house ya. Gue lebih ke filmmaking sekarang gue demennya. Oh lu sekarang malah ranah ke filmmaker. Dulu fotografi lu ya? Iya. Situ sukanya. Kalau dulu gue banyak bisa itu karena gue belum tahu nih titik mengerucutnya tuh gue di mana. Nah makanya selama gue belajar tuh dari SMA tuh nyari sampai ke detail tuh gue nih sebenarnya arah kemana. Gue tahu gue di bidang media tapi gue nggak tahu mengerucutnya ke arah kemana. Dan sampai sekarang gue bisa tahu gue tuh ternyata arahnya gue ke videografi dan filmmaking gitu. Gila sih, tapi itu butuh proses waktu yang lama ya. Gila. Lama banget ya. Anjir akhirnya nemunya lu titik nyaman gitu. Iya. Kira tadi ngomong mulu, sekarang lu minum dulu deh mendingan deh kata gue mah. Gue minum nih. Minum, gue juga minum nih. Oke. Asik sih ini. Gila. Ini nyore gini sih asik kita ngobrol kayak gini. Gue tuh pengen Priel. Nah, Pak, lu ini kan ada makanan di sini ya. Nggak mungkin dong kalau didiemin ya nggak sih? Boleh. Ini sambil nyemil aja ya. Kalau salah mau nyemil, gue colok ya. colok udah langsung. Ambil aja. Oke. Nah, ini gue sambil ini juga ya. Kalau kan gue mikirnya kayak gini ya. Lu kan nemu itu lama segala macem. Lu tuh dulu di SMP atau mungkin SMA, lu pernah ikut organisasi nggak sih? Kalau SMA enggak. Gue nggak ikut OSIS, nggak ikut ya organisasi yang ada di sekolah lah ya. Iya. Enggak. Gue bener-bener kurang suka sih sama organisasi itu dulu. I see. Tapi ternyata pas menjak perkuliahan gue malah ikut banyak gitu. Tuh. Baru nemu titik nyamannya di mana? Baru nemu titik nyaman sih bener ya. Iya. Kalau gue boleh tahu nih, pertama kali lu ikut tuh organisasi dulu apa kepanitiaan dulu? Ini udah kuliah nih. Di Nurul Fikri kepanitiaan sih. Kepanitiaan ya. Kepanitiaan pertama kali yang lu cobain, asik lu cobain bahasanya. Ya, makanan tuh. Tapi enak kan? Enak dong. Jadi pertama kali itu gua di Osjur. Oh lu di Osjur? Iya Osjur SI. Osjur RI. Oh iya. Lu tuh di situ sebagai Langsung jadi videografer. Langsung jadi videografer. Iya. Dan di situ. Gila. Iya. Kan baik lagi ya tadi gue selama setahun itu selama gap year itu gue belajar banyak ya, terutama di videografi. Dan banyak portofolio gue di IG gue. Kini mau follow aja ya. Boleh dulu di-spill dulu kali. Boleh. Apa? Syawal Azmi. Syawal I-nya Azmi. I-nya 2. Ingat I-nya 2. I-nya 2. Pokoknya selama gue nganggur itu gue banyak bikin konten dan gue banyak belajar banyak hal gitu. Dan mungkin karena porto gue juga ada banyak, gue di approach kali di Nian ya, dari tim Osjur SI buat jadi videografer di sana. Dan itu pertama kali gue panitiaan. Terus dengan hasil lu nih, ini sekarang posisi lu yang sekarang nih ya, ngeliat hasil lu dulu pas pertama kali penelitian, apalagi itu kayak lu hands langsung lah
di sebuah acara gitu kan, di videografi apalagi gitu. Menurut lo hasil lo yang dulu kayak gimana? Kurang. Kurang ya? Namanya ngeliat ya hasil karya dulu ya pasti kurang dong. Benar Karena sih, kita udah benar sih. improve terus lah. Belajar banyak dari hal Kalau dulu. lu pada mau tahu nih hasilnya kayak gimana yang sekarang, lu pantengin nih kayaknya Syawal Azmi, I-nya berapa? Ini doang. I-nya 2. Nah, itu dia. Bener banget. Nah, Iya. berarti kalau dari situ kan berarti improve nih sekarang ini kan. Ah. Menurut lu selama lu yang gue tahu ya, ini kan yang gue tahu secara kita di Nurul Fikri nih. Gue juga kenal lu kan di Nurul Fikri kan. Nah, selama lu berkecimpung di media gitu kan, dibandingkan media segala macem, lu punya struggle sendiri gak sih? Struggle selama gue belajar. Selama lu belajar, selama lu on the team gitu, kayak di tim, atau mungkin selama lu kayak ngejalanin tugas di khusus di media ya? Ada nggak hal-hal yang kayak Ada, gitu? banyak banget. Tapi yang paling berasa itu sebenarnya alat sih. Dulu gue belajar. Dulu gue pertama kali ngonten kalau lu tahu ya, itu gue pakai HP Android Redmi 8. Wup, Iya serius. Kalau misalkan lu scroll IG gue itu paling Yeah. bawah, itu kan gue ada konten. ya, Itu pakai Redmi 8 pak. Redmi 8. Tapi gue tahu cara makainya gitu. Gue tahu Iya. cara Itu. cara pakainya lah biar bisa hasilnya bagus gitu. Poin penting sebenarnya kalau di videografi itu lighting. Lu mau video, mau kamera lu sebagus apapun, kalau lu nggak bisa mainin lighting, ya Dia dapet ya nothing. feel-nya. Iya, kurang. Kurang ya benar sih. Tapi banyak banget gak sih Wal? Yang gue lihat ya, gue scroll reels gitu ya, scroll reels segala macam. Banyak banget yang ngajarin perihal lightning gitu. Cuma ini pengalaman gue ya, Iya. pengalaman gue gitu ya. Gue nyobain kok selalu nggak dapet feel-nya ya. Nggak dapet. Lu kayak nggak dapet feel lightning gitu loh. Misalnya gue udah nyobain tutorial segala macam nih. Terus gue kayak, oh posisi cahaya tuh kayak gini, terus redupnya segini, terus kayak gini, itu bakal ngasilin mood kayak gini. Kok yang gue lihat, kok beda. Lu kalau misalnya belajar lightning kayak gitu nih, terus ke lightning ya, ini kan kita ngomongin sinematografi ya. Itu lu ada waktu sendiri gak buat belajar itu? Kalau waktu mah ya sering berjalan waktu lah. Oh, berarti Karena terus ya? iya terus karena dari dulu bener-bener gue dari cuman punya lighting lampu doang, lampu biasa. Lampu ditelurin lampu. Iya. Anjir. Gue ngonten gini, depan gue lampu, udah that's it. Bener-bener nggak ada yang lighting mahal ya, yang berproses kan. Iya, benar-benar. Dulu gue cuman kayak gitu aja. Yang bikin gue yang gue dalemin dalam konten itu adalah isi kontennya. Oh, dari Jadi isinya. percuma kalau lu lighting lu banyak, kamera lu bagus, mahal segala macam, tapi kalau isi konten lu sampah ya percuma lah. Baik lagi, Itu dagingnya bro. Dagingnya harus daging. Dagingnya harus daging, percuma kualitasnya kayak sebagus 4K segala macem. Iya, betul. Kalau nggak ada isinya buat apa? Buat apa? Orang nggak belajar apa-apa kayak gitu. Itu dia poinnya. Iya. Terus kalau misalnya nih, gua mau ini sih. Ya tadi kan lu perihal selain gear lah, menurut lu selain gear. Lu pernah nggak sih kayak di tim tuh, wah anjir gua lagi yang gendong. Kayak gitu tuh. Kayak anjing nih, aduh kok tim gua begini ya? Iya. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pernah. Kayak gitu? Beberapa kali pernah. Yang lu lakuin kayak gimana tuh? Yang gue lakuin, ini gue posisiin gue sebagai leader atau sama-sama staff. Yang paling lu struggle deh, staff apa leader? Leader paling berasa sih. Leader ya, Iya. coba. Kalau as a leader berarti. Paling berat itu ketika kita punya staff atau rekan kerja yang kurang memuaskan hasilnya gitu loh. I see. Terus Itu gue benar-benar kadang kalau pertama kali ya nemu orang kayak gitu tuh struggle banget nyari solusinya, gue nggak tahu harus gimana. Tapi sering berjalan waktu, oh ternyata kuncinya adalah kita harus tahu cara komunikasi kita ke dia, ke orang yang spesifik kita kurang suka kinerjanya lah. Komunikasi lah intinya. Komunikasi lah intinya. Ya, kayak Itu yang semuanya paling tuh kunci komunikasi sih. Iya sih. Mau di hubungan, Iya, itu mau di dia. apaan aja itu pasti komunikasi guys. Komunikasi. Serius. Nih gue pengen bahas satu nih. Apa Lu nih? kan yang gue tahu nih, nggak tahu Iya. punya satu vendor. Oke. Vendor. Oke. Vendor. Yang kalau disingkat tuh LP. LP. Iya. LP itu sih apa sih itu LP? LP itu Lens Production. Lens itu Production. Bisnis gue yang gue kembangin dari 2023, dari sebelum gue kuliah. Uh, Semenjak gue nganggur.
Semenjak lu nganggur Gua tuh? nganggur tuh Itu gua titik bikin. awalnya tuh? Iya, gue bikin. Jadi selama gue gap year, lulus kuliah, Lulus Sekolah. SMA? Iya lulus SMA. Itu gue udah mulai ngambil job kan. Dan gue ya coba aja gue namain bisnis gue. Namanya Last Production dari dulu. I see. Terus dari situ, lo tuh awal-awal tuh ngebuka Lens Production tuh sebenarnya bidangnya tuh selain, maksudnya kayak spesifiknya lah. Apakah cuma foto-foto doang? Apa nge-create langsung video? Karena kan yang tadi lu cerita kan, lu tuh belajar nge-create video gitu kan ketika lu nganggur setahun lah intinya kayak gitu kan, setelah lulus SMA kan. Iya. Nah itu kan Lens Production dibuatnya titik awalnya ketika lu di situ juga. Iya. Nah, bidang dari Lens Production tuh awalnya apa lu spesifikin? Oh ini media nih segala macem lu ngebuka. Atau oh gue sekarang buka fotografi dulu nih awal-awalnya. Kalau awalnya gimana? Fotografi. Fotografi dulu? Iya, dulu itu awal-awal tadinya gue pengen coba bikin production house gitu sih. Tentang apa namanya, kayak misalkan ada orang bikin film gitu ke kita. Tadinya gitu, cuman kayaknya untuk sampai di tahap itu harus ada proses panjang gitu. Makanya gue pelan-pelan gue beli kamera, terus ya gue coba foto-fotoin orang yang mau nikah, gitu-gitu, mau nikah terus mau lamaran, mau wisuda gitu-gitu. Sampai sekarang juga masih kayak gitu. Tapi mimpi gue untuk bisa punya production house filmmaking masih ada. Masih ada Masih ya? ada. Masih di bawah sampai sekarang ya? Iya, masih di bawah. Bet, Jujur. cikal bakal Lens Production di balik Lens Production nih, Iya. di balik Lens Production. Itu di situ lu berdiri sendiri atau ada yang ngedukung lu, yang support lu lah, walaupun orang itu nggak di LP gitu. Pasti orang tua. Orang tua. Itu pasti. Terus yang kedua, ya gue itu dulu ngebangun tuh sebenarnya berempat. Oh. Gue dulu berempat dulu. Cuman sering berjalannya waktu mungkin kita beda pendapat, beda tujuan. Ini 2 orang cabut lah. Oh. 2 orang cabut, tinggal gue berdua. Terus karena gue tinggal berdua, gue makin kesini makin banyak belajar dan ngerasa makin kayak kurang gitu buat untuk bisa jadi skala lebih gede lagi gitu. Oh, Makanya iya. gue di perkuliahan coba tarik tim orang-orang yang gue kenal di bidang media yang bisa gitu. Dan gue ajak masuk ke production gitu. Waps. Karena sampai sekarang sekarang tuh ada 4 atau 5 ya? 4. Sama gue 5. Sama lu 5? Sama gua 5. Sekarang ya? Iya. Gila. Bahkan kemarin itu gue narik 1 nih buat admin. Iya? Admin, karena gue emang keteteran sih di bidang administrasi. Oh, di administrasi ya? Iya, kayak misalkan mau bikin project apa, itu gue bingung bikin flow-nya dan gue kayak butuh orang buat itu deh. Berarti Buat proyeknya udah mulai banyak nih Amin, Elvi nih. amin. Elvi banyak yang masuk nih. Gue ngomong perihal project nih, Wal. Boleh? Project awal yang lu pertama kali pegang, itu rasanya kayak gimana, Wal? Pertama kali nih lu megang project nih. Iya. Kalau project dibilang gede apa kecil, kayak kecil sih. Cuman ya untuk pertama kali kayak sih cukup gede. Jadi Apa tuh? pertama kali tuh gue ngambil job wedding. Oke. Langsung wedding. Gila lu. Iya. Gila lu. Pakai kamera yang ada. Dan itu yang nikah tuh teman gue sendiri sih. Iya. Oke. Jadi teman gue mau nikah, gue ada kamera, gue fotoin. Dibilang kaku ya kaku, gue belum bisa ngedirect orang buat ayo pose gini kak, gini belum bisa. Terus? Ya Gimana? Lucu nih. kalau diinget-inget sumpah dulu tuh gue ngarahin sesuai yang ada di kepala gue. Bener-bener, kak coba dempetan dikit, atau, kak coba rangkul, gitu-gitu doang. Basic banget. Berarti itu udah insting lu yang jalan di situ ya? Bener-bener kalau zaman dulu itu kan kita punya kamera. Penting fotonya backgroundnya blur. Setuju? Iya, ya kan? Setuju, sepakat. Makanya gue yang penting itu dulu ya udah fotoin orang nikah, yang penting belakangnya blur dah gitu aja. Wah anjir. Dulu belum bisa ngedirect gue. Terus. Kan ketika proyek pertama itu lu kan nggak bisa ngedirect segala macam. Ini kalau boleh tahu income pertama di proyek pertama itu berapa tuh, Wal? Income. Pertama, Ini boleh di-spill dulu kan nih? Nggak apa-apa. Oh, Itu kan ya dulu lah. Sekarang Iya. red card udah beda. Beda sekarang LP. Udah beda lah. Beda. Masa gue dulu 200.000, sekarang 200.000. Buat apa? Itu disepil, jangan disepil lah. Gearnya udah beda. Iya, gara udah beda. Masa main di situ sih harganya? Iya lah. Dulu tuh berapa ya? Kalau buat wedding dulu 1.8. 1.8. 1,8. Itu udah bandel kah apa gimana?
Dulu gue nggak ngerti bikin harga segala macam. Jadi pokoknya gue tembak aja 1,8, ntar lu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Bab. Iya. Gua Tapi pas lu dapet itu, kalau lu hitung rugi gak? rugi lah. Gue kan asal nembak. Namanya dulu kagak tahu apa-apa. Nggak tahu nih. Iya sih. Nggak tahu nih kalau misalkan mau Iya bikin sih. harga tuh dasarnya lu harus tahu apa. Gue nggak tahu. Tembak aja udah. Teman gue sendiri juga ini kah? Iya sih, Iya. gak salah sih, bener. Enak ini, Cok. Enak, sumpah nggak bohong gua. Ini kalau lo mau tahu lokasinya tuh ada di, tungguin kan lo ada di mana? Mana? Gue pengen beliin habis ini. Nanti deh itu mah di spill ya, terakhir aja. Itu dapur kita soalnya. Waduh. Dapur yang beneran dapur nih. Dapur yang bener enggak sih sebenarnya, beneran dapur juga sih. Gue pengen masuk nih. Perihal apa ya? Mungkin ke arah skill lu kali ya. Tadi kan lu bilang lu masuk ke videografi di waktu pas tengah-tengah antara lu antara lu lulus SMA sampai lu masuk kuliah. Ya. Terus lu yang sekarang nih, kalau misalnya jadi portofolio nih, kalau misalnya lu tunjukin ke orang, lu bakal ngejual skill apa aja yang lu punya? Gimana kalau misalkan gue? Misalnya lu nih ditanya ke orang gitu, lu tanya sama orang, lu punya skill apa aja bro? Lu bakal jawab apa? Skill gue ya udah jelas videografi. Tapi gue bukan berarti videografi tok ya, karena dari awal gue udah belajar fotografi. Fotografi gue mesti ya lumayan lah. Ya itu sih bidang dua ini. Dua bidang itu yang pasti lu tonjolkan ya. Sama editing ya. Sama Nggak editing mungkin ya. gue bisa foto, bisa video, tapi gue Tapi nggak yang edit. editing kan aneh. Aneh. Janggal Harus sih, jujur bisa. janggal gitu. Harus bisa. Terus lu kan yang gua tahu ya, lu kan juga kuliah dan lu kemarin ini kan semester 5, semester 6. Iya. Semester 6 lah kemarin tuh. Kemarin itu semester 6. Jadi kita mau beranjak, lu pengen beranjak tuh ke semester 7. Iya. Gitu kan. Cara lu bagi waktu gimana, Wal? Kan kuliah juga. Coba. Lu pasti kan ada stupen kan? Dan lu juga lu ngambil job di segala macem hal gitu loh. Yang Iya. gue lihat nih ya. Iya. Itu gimana cara bagi waktu lu? Kalau untuk spesifik bagi waktu di semester 5 dan 6 ya. 5 dan 6 itu kan kita stupen itu nggak harus ke kampus. Ah iya. Kita cuma by online Zoom, Betul. tugas-tugas, that's it, selesai. Jadi ya untuk bisa bagi waktunya, gue cukup banyak waktu di selama semester 5 sama 6 itu. Oh, Karena tadi jadi balik lagi manajemennya tadi, lebih gampang ya? Iya, perkuliahan tadi kan itu cuman online, ngerjain tugas. Betul. Jadi untuk bisa ngejob. Setuju dari sih. situ, iya. Kalau misalnya, ya sekarang kan yang gua tahu lu lagi di sebuah organisasi. Itu nggak bagi waktu gimana? Kan organisasi kan ya pasti ada aja lah pertemuan-pertemuan gitu kan. Terus lu pasti ada aja calling job di mana? Ya LP masa nggak ada calling job? Aminin aja. Aminin Ya, aja. banjir, ya Allah. Amin. Ya, amin. Gimana tuh cara bagi waktunya? Kalau sama organisasi nih, sama organisasi tuh, ya gue kan cukup sering ya ikut organisasi, dan emang kebanyakan selama organisasi tuh kita tuh banyak kegiatannya tuh di weekend. Ya jadi, tapi sebenarnya bisa aja nabrak sama job-job gue, karena job-job gue kadang di weekend juga. Nah itu gimana? Nah kalau kayak gitu gue sebenarnya prioritasnya aja, bukan prioritas waktu. Prioritas waktu ya? Siapa yang duluan gitu. Oh bener Iyalah. sih. Gue misalkan udah ada janji mau kalian tanggal segini, terus tiba-tiba Ada jadwal organisasi. dadakan, ya gimana gue udah janji gitu loh. Betul. Iyalah. Betul, sepakat. Berarti lu bakal memprioritaskan siapa yang bikin janji duluan? Duit yang pertama. Oh, duit yang pertama. Notes. Itu duit yang pertama. Duit yang pertama. Kayak itu semua orang sepakat sih. Iyalah. Itu sepakat sih. Iyalah. Menghasilkan Menghasilkan, return. Terus kalau kayak gitu, berarti kan lu ada kombinasi atau kayak faktor-faktor kayak kuliah dan segala macam organisasi. Terus kalau misalnya lu lagi nge-handle sebuah project dan lu ngedapetin sebuah tantangan besar gitu ya. Selama lu berkarir nih, dari LP dibentuk sampai mungkin ya solo karir lu lah selain LP gitu ya, mungkin kalau yang ngebawa. Tantangan paling besar yang lu rasain tuh apa di project? Tantangan paling besar ya. Paling yang kayak lu mikir, gue kasih gambaran dikit ya. Kalau misalnya lu mikir tuh kayak, wah anjir ini gila banget nih, gue bisa nggak ya kayak gitu? Apa lu pikiran kayak gitu? Iya, tantangan besarnya adalah project yang besar. Itu yang paling berasa sih. Ketika gue beberapa kali dapat project gede dan gue gas gitulah ibaratnya. Itu tantangan pertamanya, gue nggak tahu harus
gimana gue bisa ngejalanin skill yang gue punya gitu. Tapi gue nggak tahu nih habit dari brand atau proyek ini itu flow-nya gimana. Betul. Pertama kali tuh harus ngeraba dulu. Bahkan pertama kali gue masih kayak hasilnya kurang gitu kata atasan gue dulu gitu. Jadi ya namanya adaptasi gitu lah ya. Adaptasi. Tapi sekarang udah atasan gue udah mulai suka sih sama hasilnya. Itu paling berasa sih awal-awal. Itu tuh paling lu bikin kayak pikiran pasti ya. Iyalah. Anjir, itu awal-awal pasti kayak gitu. Lu gitu. ada waktu kayak buat bengong dulu nggak sih kalau kayak gitu? Bengong dulu. Bengong dulu kayak mikir, anjing, ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya gue ngadepin kayak gini ya? Ada lah pasti ada. Dulu gua Wih, banyak bengong sih. Banyak bengong sih. Bahkan bengongnya tuh nggak sendiri tapi kayak sama teman gua yang satu tim sama gua lah. Oh, tim apa lu? Ini gimana ya? Menurut lu kalau ini gimana ya? Kita banyak brainstorming lah. Iya, buat nyelesain suatu masalah gitu. Sering banget. Berarti lu tipikal orang yang cukup sharing ya kalau misalnya hal-hal yang kayak bikin lu struggle? Atau malah lu kayak gue pikirin sendiri dulu deh? Dua-duanya sih. Dua-duanya? Iya. Tergantung ini kali ya, tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya. Ya, kalau misalkan gue lagi ada masalah patah hati segala macam, gue nggak bisa cerita ke banyak orang lah. Oh iya sih, pasti yang itu bisa gue percaya. Bener, setuju itu. Gue juga kayak gitu kok, tenang aja. Karena menurut gue sendiri itu kan hal yang nggak semua orang harus tahu. Betul. Nggak Semua harus ceritain. Bener. Gue mau balik lagi nih. Ya. Selama lu di sekolahan dan selama lu di kuliah, apa yang nggak lu dapet di jenjang itu, tapi akhirnya lu dapet di luar? Atau mungkin lu dapet otodidak deh? Ini terkait media apa gimana? Terkait media sih, kita lebih terkait media. Apa yang gue dapet selama sekolah? Apa? Sekolah, kuliah, maybe? Kalau pengalaman di luar pendidikan lah ibaratnya. Di luar pendidikan? Banyak sih. Kalau di pendidikan ya kita fokus belajar apa yang kita pelajarin di sekolah dan di perkuliahan. Tapi gue tetap berkembang di dunia media itu ya di outdoor, di les production tadi. Iya. Berarti lu lebih banyak ambil experience atau pengalaman tuh pasti di luar ya? Di luar ya? Iya. Karena kan di pendidikan ya kita belajar aja. Iya sih bener. Berarti balik lagi ke teori kali ya? Kalau teori gimana? Kalau perihal teori-teori gitu? Teori gimana maksudnya? Kayak misalnya manajemen segala macam. Oh itu gue banyak belajar di perkuliahan sih. Oh iya? Iya. Karena di perkuliahan gue itu banyak belajar kita tuh base real study. Base real case gitu. Real case ya? Iya. Jadi apa yang gue pelajarin di real case itu kadang gue terapin di project-project gue gitu. Terus coba terapin satu persatu, step by step segala macam. Kayak misalkan gue belajar cara nge-manage orang, gue belajar di semester 3 waktu itu. Kita belajar nge-manage SDM kayak HRD gitulah. Oh iya. Nah itu kadang gue pakai juga sih di tim gue. Berguna banget sih. Oh, berarti nih yang pada bilang kuliah nggak berguna, lu pada yang dibilang kuliah nggak berguna. Berguna coy. Hal-hal yang kecil mungkin lu nggak bisa dapet di luar. Iya. Itu kadang ada yang mungkin di jenjang pendidikan ya lu dapet. Dan itu ya mungkin ya lu nggak bakal kira itu. Iya, karena di perkuliahan, ini dari awal gue perkuliahan itu sebenarnya yang gue cari perkuliahan adalah ya relasi dia pasti dapat lah. Pasti. Relasi segala macam gitu. Terus, tapi yang gue pengen pelajarin adalah cara kita berpikir. Pola pikir. Karena yang selama gue jadi mahasiswa ya, itu gue bisa ngelihat orang yang kuliah sama enggak tuh kelihatan dari cara berpikirnya. Kalau misalkan orang yang nggak kuliah itu atau teman-teman tetangga gue yang nggak kuliah itu kelihatan sih, kayak misalkan cara berpikirnya tuh nggak struktural. Kayak misalkan ada masalah, langsung cari solusinya untuk masalah itu. Kalau misalkan gue sebagai mahasiswa yang gue alamin itu, kita cari dulu akar masalahnya di mana, cari opsi-opsi solusinya. Dari solusi satu itu ada resikonya apa enggak, cari lagi solusi yang lain sampai ya minim resiko lah. Itu sih. Di situ lu bisa belajar tuh. Iya. Itu kelihatan di mana orang yang ngadepin masalah ketika nggak dapat pendidikan sama yang dapat pendidikan, guys. Tuh, itu dia. Jadi kalau misalnya lu masih ngomong kuliah nggak penting, ya selalu dah mau kayak gimana dah. So, gue pengen coba
pengen tahu dari lu sendiri nih, Wal. Apa? Buat teman-teman kita nih ya, Iya. teman-teman kita yang mau berkecimpung di dunia media. Di dunia media? Media ya yang lu kuasain sekarang deh. Lu kuasain sekarang. Iya. Apa kira-kira step pertama nih, step awal yang harus mereka lakuin? Hal yang pertama kalau misalkan kalian mau berkecimpung di dunia media, itu adalah do what you do. Apa tuh? Ya lu lakuin aja apa yang lu pengen. Karena kadang kita paling simpel konten kreator lah. Banyak orang yang pengen jadi konten kreator tapi terhalang device lah. Terhalang inilah. Iya, itulah banyak alasan. Nah. Padahal menurut gua ya baik tadi yang gua Redmi 8 aja bisa. Iya, itu dia. Makanya device itu bukan menjadi halangan sih. Kalau misalkan lu mau mulai sesuatu ya mulai aja dulu. Nanti kan selama lu berprogres kan lu banyak evaluasi gitu lah. Jadi apapun kalau misalkan kalian mau lakukan sesuatu lakuin aja dulu sekarang. Jangan sampai kalau kemakan waktu kalian nyesel gitu loh. Itu dia. Jalanin aja dulu. Kalau bisa yang enjoy di situ lu lakuin di situ. Iya, karena kan betul. Karena kan selama kita berprogres kita juga tahu kita tuh nyamannya di mana. Gitu. Dulu gue juga awal-awal ini gue nyaman di sini, tapi gue nggak nyaman di salah satu spesifik di mana gitu. Dan pada akhirnya lu bisa menentukan titik nyaman lu di situ. Betul. Itu. So, lu pernah ngerasain ini hal-hal yang sering banget dirasain mungkin sama Gen Z sih kan menurut gue. Okay. Gue juga Gen Z, kita juga Gen Z ya. Kita Gen Z kan. Nah, ada satu ketika pasti mikirin kayak anjir gue bisa nggak ya? Anjir gue kayak gini nggak ya? Gue bakalan bisa ngelakuin ini nggak ya? Minder. Gimana cara ngatasin minder kalau menurut lu? Minder nih. Apa itu minder? Bap. Baik lagi, lu kalau mau lakuin apapun. Kalau misalkan mau lakuin sesuatu ya lakuin aja dulu, nggak usah minder. Semua orang punya progresnya masing-masing, semua orang punya timeline suksesnya masing-masing kok. That's the point, guys. That's the point. Berarti kalau minder tuh sebenarnya malah ngehambat lu nggak sih? Itulah, itu jelas banget. Minder tuh ibarat kita insecure lah, sama aja. Iya, betul. Setuju. Sepakat. Itu yang bikin kita kalang sukses tuh gitu. Nggak pede segala macam itu kan. Buat apa ya? Iya, buat apa? Orang juga nggak mikirin kita kok. Iyalah. Itu orang juga nggak mikirin kita kok. Iyalah. Ya gimana ya, kalau gue pikir-pikir juga, kalau lu nggak berani untuk mulai, kapan dapat finishnya? Bener gak sih? Kapan gue bisa sampai di titik ini gitu? Itu dia. Gue nggak akan bisa sampai di titik ini kalau misalkan gue nggak lakuin pada saat itu gitu. Lakuin aja dulu ya. Lakuin aja dulu. Sesimpel itu loh bener. Sesimpel itu. Dan akhirnya sekarang jadi apa? Jadi LP kayak gini nih. Asik. So, gue pengen ngasih sebuah mungkin konklusi kali ya. Dari lu nih. Lu ada nggak sih pesan-pesan buat sobat-sobat kita di Himasi gitu untuk mengembangkan ya mungkin nggak cuma kayak di lu di media kreatif ya, tapi untuk ngembangin hobi-hobinya. Terus yang biar jadi sebuah peluang gitu kayak lu. Oke. Sebuah pesan nih. Iya. Jadi dengerin. Lu pada dengerin ya? Iya. Step pertama tadi. Do what you do. Do what you do. Lakuin apa yang lu suka dulu. Okay. Nanti ketika udah nyaman, sampai lu udah bisa nyaman, lu cari peluang atau celah di mana kita bisa ngeduitin itu. Dulu awal-awal gue juga gitu, gue bisa media, gue bisa foto, bisa desain segala macam, tapi gue nggak tahu cara ngeduitinnya gimana. Bener, itu juga gue banyak belajar. Oh ternyata kalau misalkan kita bisa sesuatu, ya kita harus cari celahnya gimana caranya kita bisa ngeduitin itu. Balik lagi, kalau gue konten kreator dulu, awal-awal tuh gue dulu konten. Gara-gara gue konten, banyak hal-hal yang banyak hal-hal baik yang datang ke gue. Dari job, dari orang ngoreksi kita. Ngoreksi, iya. Jadi gue banyak belajar sih. Dari situ juga kita bisa dapat banyak celah kalau misalkan gini loh caranya kalau misalkan mau cari duit di apa yang lu bisa gitu loh. Gitu. Oke. Jadi diinget ya. So, jadi kita ngobrolin perihal latar belakang dari Kak Syawal itu sendiri.
kita ngomongin lagi deh latar belakang dia, awal mulanya dia nih, cikal bakal kenapa dia bisa dapat hobinya dia. Iya. Dan ternyata ada bibitnya di situ kan. Iya. Bibitnya udah ada tuh sebenarnya. Terus ternyata nurun lah Iya. ke Kasyawal ini kan. Itu kita beranjak dari SMA ya kan. Terus mencari belajar kunci belajar lagi, otodidak lo padahal. Di mana-mana gratis gak sih, Wal? Sekarang gimana gratis? Iya. Banyak AI sekarang. Free access lo, masa Dulu zaman gue muda nih. EZ, Itu gila. Belum belajar apa-apa tuh kayak lo harus ngulik nyari di sosmed. Sekarang lo ketik mau belajar apa, lu chat GPT juga langsung keluar banyak tuh. keluar. Sret. Itu juga masih ada opsi lagi dia. Masih ada opsi Masih lagi. ada opsi lagi di Iya, situ. makanya. Gila. Kurang enak apa lagi? Kurang enak banget zaman sekarang mah. Ya. Dan lu Dulu masih Abang De. Dan lu masih ngeraguin lu nggak punya hobi. Iya. Lu nggak bisa nyari peluang dari hobi lu. Salah banget sih, Wal. Lu salah Banget. Lu salah. Lu salah. Di situ lu nggak nyampe, Boy. bro. Lu nggak nyampe. Lu nggak nyampe. Nyampe. Wah, lu nggak nyampe di situ. Terus tadi kita mulai beranjak lagi ke cikal bakal Lens Production. Iya. Yang awalnya berempat. Terus pada akhirnya terminasi alam lah. Iya, dari mana? Akhirnya jadi berdua, terus sekarang rekrut lagi, ya kan? Rekrut temen-temen lo yang semedia sama lo atau mungkin pernah setim up sama Iya, lo. betul. Terus sampai tadi perihal gimana sih cara ngatasin segala macem? Ya nggak perlu diatasin, tambah saja. Apa tadi? Do it? Do what you do. Do what you do. Iya, do what Itu you do. guys. Do what you wanna do. Do what you wanna do. Nah, kalau pesan terakhir nih, Wal, dari lu, mungkin untuk siapapun itu ya, gua nggak mau Siapapun. spesifikin. Oke. Pesan terakhir dari lu, terserah deh lu mau ngomong apa. Oke. Apa ya? Udah kayak disuruh kasih kata-kata terakhir aja. Banget. Cuma untuk diplomasi ini doang, Wal. Oke, coba diplomasi ini. Diplomasi ini doang. Buat kalian yang apa, Cok? Spesifiknya apa nih? Spesifiknya apa ya? Gua harus Apa? ngasih apa nih? Spesifiknya, buat temen-temen yang masih ragu akan hal apapun. Oke. Ragu Untuk hal apapun. Untuk hal apapun. Kalau misalkan kalian ragu untuk ngelakuin sesuatu, itu ya baik lagi sih sebenarnya, lakuin apa yang lo lakuin, cari titik nyamannya. Ketika lo udah nemu titik nyamannya, dan yang paling penting, Apa tuh? jangan mikirin persepsi orang. Persepsi orang itu nggak penting. Emang mereka kasih makan lo? Enggak. Itu dia. Itu yang perlu diingat. Iya. Jangan terpengaruh oleh persepsi orang. Jangan bikin persepsi orang lah. Buat apa ya? Buat apa? Hidup gue. Hidup gue, lalu sampai bro. Lau sampai bro. So, pokoknya kita jangan lupa nge-follow Kasyawal Azmi ya, yang I-nya 2. Iya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang mau kita bahas nih. Oke. Itu masih banyak banget lagi. Nih kucing di sini ya? Tadi tuh. Kucing. Kok nyaman? Terus jangan lupa follow production host siapa? Lens Production. Lens Production. Boleh di-follow. @Lens Production Iya, ya. kalau misalkan kalian ada yang mau nikah, mau Cet. mau lamaran, mau wisuda, just call me aja, friend. Just call me. Di situ lo nyampe. Oke, Just oke. call me. Iyalah. Terus kalau misalnya kalian mau tanya-tanya mungkin sedikit belajar dengan Kasyawal gitu. Iya. Jangan lupa follow IG-nya. Boleh Dan kalau mau nanya-nanya DM aja, coy. Tuh, gila. Kurang humble apa lagi sih Kasyawal? Anjir lah. Terus, nah, terakhir nih guys. Iya. Kalian harus pantengin Pomasi. Karena mungkin nextnya kalian bisa dapat ilmu-ilmu yang lain. Sekarang mungkin media kreatif, nextnya kita nggak tahu apa lagi. Iya. Tungguin aja di Pomasi. So, jangan lupa like, komen, dan juga share. See you kali ya. See you.